Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui video virtual kali ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sistem penanggalan, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yakni konversi dari Masehi ke Hijriah. Dan sekarang kita belajar mengenai konversi Hijriah ke Masehi. Kita harus tahu terlebih dahulu penanggalan Hijriah itu apa, seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa penanggalan Hijriah adalah suatu sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Penanggalan ini biasanya disebut juga dengan penanggalan lunar system atau penanggalan bulan. Kegunaannya juga sama seperti penanggalan Masehi untuk penentuan waktu di bumi, dan penanggalan Hijriah ini digunakan di negara-negara Islam seperti di Arab, Afghanistan, kemudian di Turki, di Indonesia ini tentunya. Adapun daur atau siklus kalender Hijriah yakni 30 tahun, yang mana 11 tahunnya adalah tahun Kabisat dan yang 19 tahun adalah tahun Basitoh. Dalam tahun Kabisat yang terdapat 11 tahun itu terdapat atau terjadi pada tahun kedua, ya, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun ke-10, tahun ke-13, tahun ke-16, tahun ke-18, tahun ke-21, tahun ke-24, tahun ke-26, dan tahun ke-29. Selain angka-angka yang ada di sini, ya, itu termasuk dalam tahun Basitoh, misalkan tahun ke-1, tahun ke-3, tahun ke-4, dan seterusnya. Jumlah hari dalam satu kalender Hijriah dalam bulan, ya, jumlah hari dalam satu bulan kalender Hijriah untuk bulan Muharram ada 30, Safar 29. Yang membedakan adalah di bulan Dzulhijjah. Kalau tahun Basitoh itu jumlah hari bulan Dzulhijjah itu 29 hari, kalau tahun Kabisat itu 30 hari. Kalau di total keseluruhan dari Muharram sampai Dzulhijjah itu terdapat 354 hari untuk tahun Basitoh dan 355 hari untuk tahun Kabisat. Kemudian di sini ada penanggalan Jawa, penanggalan Jawa Islam. Penanggalan Jawa Islam ini merupakan asimilasi dari kalender Hijriah. Untuk Muharram itu bulan Suro, Safar itu Sapar, kemudian Mulud, Batu Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Poso, Selo atau Bodo, Dzulqa'dah atau Abed, dan Besar. Kemudian untuk ketentuan hari dan pasaran dalam kalender Hijriah, ini hari dimulai hari Jumat, 1 atau Jumat, 2 Sabtu, 3 Ahad, dan 7 atau 0 ini Kamis. Kemudian untuk pasarannya 1 itu Legi, 2 Paing, 3 Pon, 4 Wage, 5 atau 0 Kliwon. Lalu kalau hari itu dibagi 7. Kalau mencari hari dibagi 7. Adapun kalau mencari pasaran itu dibagi 5. Kenapa? Karena jumlah pasar itu 5 dan jumlah hari dalam satu pekan atau satu minggu berjumlah 7 hari. Contoh penentuan hari dan pasaran dalam kalender Hijriah. Ini saya mengambil contoh pada tanggal 28 Rabiul Awal 1442, yang mana sebenarnya contoh ini tanggal 28 ini merupakan kesinambungan dari contoh dari pertemuan sebelumnya, yakni 14 November. Karena apa? Karena kemarin kita telah menghitung bersama-sama bahwa tanggal 14 November tahun 2020 itu bertepatan pada tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Tanggal 28 Rabiul Awal 1442, atau kita bisa tulis 28 3 ini
bulan Rabiul Awal itu urutan ketiga, kemudian tahunnya adalah 1442 Hijriah. Waktu yang telah dilalui atau tahun-tam, ya, konsep dari tahun-tam adalah tahun dan bulan itu dikurangi satu. Jadi tahunnya itu menjadi 1441 dan bulannya menjadi 2. Adapun untuk tanggal itu tetap 28 hari. Selanjutnya 1441, ya, tadi 1441 ini dibagi 30. Apa ini 30? Ini merupakan angka sudah kaidah satu siklus dari kalender Hijriah, yakni 30 tahun. 1441 dibagi 30 hasilnya adalah 48, sekian 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 sekian. Maka kita tulis 48 dulu, ya, untuk mencari sisanya ini adalah 1 tahun. Untuk mencari sisa tadi 1441 dibagi 30 sama dengan 48, sekian 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 dikurangi 48 atau angka sebelum koma. Kemudian hasilnya dikali 30. Kenapa 30? Karena ini tadi adalah dibagi 30. Maka hasilnya adalah 1 tahun. Kemudian 48 daur dikali 10631. Apa ini 10631? 10631 ini merupakan jumlah hari dalam satu siklus kalender Hijriah. Jadi selama 30 tahun itu terdapat atau berjumlah 10631 hari. Jadi 48 dikali 10631 hari ini sama dengan 510,288 hari. Kemudian sisa 1 tahun tadi dikali 354, ya, 354 ditambah 0. 0 ini apa? 0 ini merupakan urutan kabisat. Nah, karena ini tadi 1 itu tidak masuk dalam tahun-tahun kabisat, ya, maka 1 ini kita tulis 0 seperti itu. Kalau misalkan sisanya ini 3, angka 3 sebelum 3 di situ terdapat tahun kabisat 2, ya kan? 2. Maka di 2 itu urutan ke 1. Jadi nanti ketika misalkan ini sisa 3, maka di sini ini ditulis 1. Berhubung ini adalah sisa 1, maka di sini ditulis 0. Maka hasilnya adalah tetap 354 hari. Kemudian 2 bulan. 2 bulan ini kita melihat tabel dalam jumlah kalender Hijriah tadi. 2 bulan itu bulan Rabiul Awal itu berjumlah 59 hari. Kemudian 28 ini adalah tanggal, maka kalau dijumlah adalah 510729 hari. Untuk penentuan hari 510729 ini dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ini adalah akan mencari hari, maka harus dibagi 7. Maka hasilnya adalah 72961 sisa 2. Sudah saya jelaskan berkali-kali untuk mencari sisa ini. Maka 2 ini dihitung dari Jumat Sabtu, maka hasilnya adalah Sabtu. Kemudian untuk mencari pasaran 510729 dibagi 5. Kenapa 5? Karena kita akan mencari pasaran. Dalam pasaran itu berjumlah 5. Maka hasilnya 102145 sisa 4. Maaf ini salah ketik. Maka 4 itu dihitung dari legi. Legi, paing, pon, wage. Maka bertepatan pada pasaran wage seperti itu. Kemudian contoh konversi Hijriah Masehi tanggal 28 Rabiul Awal 1442. Kalau kemarin kita contohnya konversi Masehi ke Hijriah itu tanggal 14 November 2020, sekarang tanggal 28 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Mari kita buktikan bersama-sama benar tidak bahwa tanggal 28 Rabiul Awal ini nanti akan bertepatan pada tanggal 14 November 2020. Mari kita simak bersama-sama. Untuk konversi, ya, langkah awalnya seperti tadi, sama mencari hari dan pasaran, ya kan, sama kan. Kemudian langkah selanjutnya jumlah hari Hijriah, maaf tadi Hijriah ini tadi itu berjumlah 510729 hari. Kemudian ditambah selisih Hijriah Masehi itu berjumlah 227016. Ini merupakan sudah kaidah. Sudah kaidah, tidak bisa dirubah. Kemudian ditambah koreksi Gregorian atau koreksi Gregorius, yakni 13 hari. Ini juga sudah kaidah. Maka jumlahnya adalah 737758.
73758 ini dibagi 1461. Apa 1461 ini? 1461 merupakan jumlah hari dalam satu siklus kalender Masehi, yang mana kalender Masehi itu berjumlah 4 tahun. Selama 4 tahun itu jarinya ada 1461 hari. 73758 dibagi 1461 sampai sini adalah 504. Sisa atau lebihnya adalah 1414. 504 tadi ini dikali 4, ini adalah siklus kalender Masehi, maka hasilnya adalah 2016. Kemudian sisa 1414 ini ya dibagi 365. Apa ini 365? Jumlah rata-rata satu tahun dalam kalender Masehi. 1414 ini dibagi 365. 365, maka hasilnya adalah 3 tahun lebih 319 hari. Ini ada catatan, 39 hari ini apa? Lihat kolom jumlah hari kalender Masehi. Jumlah hari yang kurang atau terdekat dari 319 adalah 305. 305 ini terletak pada bulan 10 atau bulan Oktober. Maka di sini adalah 10 bulan atau bulan Oktober, bulan ke-10. Kemudian untuk mencari sisa 319 dikurangi 305 sama dengan 14. Maka sisanya adalah 14 hari. Jadi tahun tamnya adalah 14, ya kan? 14 10 bulan 2016, ini 2016 ditambah 3. Kalau ditulis adalah 14 Oktober 2019. Ini merupakan tahun tam, ya, tahun tam, tahun yang telah sempurna. Bagaimana caranya untuk merubah ke tahun nakis atau tahun yang dicari atau tahun sekarang? Kalau tadi untuk mencari tahun tam adalah bulan dan tahun dikurangi 1, untuk mencari tahun nakis berarti dibalik, bulan dan tahun ditambah 1. Jadi tanggal 28 Rabiul Awal 1442 ini bertepatan pada tanggal 14 November 2020 pada hari Sabtu Wage, seperti itu. Terima kasih teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dipelajari dan disimak dengan baik-baik agar kita mendapatkan wawasan baru dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.